Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Lestari dengan NIM 408230005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak bisa disegmentasikan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindihi, atau menemani bunyi segmental, yaitu bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan, atau dipisah-pisahkan, baik vokoid maupun kontoid. Oleh para fonetisi, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama tinggi rendah, yang kedua keras lemah, yang ketiga panjang pendek, dan yang keempat yaitu kesenyapan. Yang pertama ada tinggi rendah, nada, tona, pitch. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan, selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistis berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun biasanya menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tuturan. Variasi-variasi nada pun bisa dipakai untuk menyatakan perbedaan makna pada tataran kata dan perbedaan maksud pada tataran kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu sate, pemberitahuan bahwa ada sate. Yang kedua, sate, menanyakan tentang sate. Yang ketiga, sate, memanggil penjual sate. Yang kedua ada keras lemah, tekanan, aksen, stres. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Nah, dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi tekanan ini ternyata bisa membedakan makna pada tataran kata dan membedakan maksud pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang diarahkan pada silaba tertentu. Pada tataran kalimat, tekanan bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya dalam kalimat bahasa Indonesia berikut. Yang pertama ada, saya membeli buku. Tekanannya ada pada kata saya. Maksudnya, yang membeli buku adalah saya, bukan kamu atau dia. Yang kedua yaitu, saya membeli buku. Tekanannya ada pada kata membeli. Maksudnya, saya benar-benar membeli, bukan mencuri buku. Yang ketiga yaitu, saya membeli buku. Tekanannya ada pada kata buku. Maksudnya, yang saya beli memang buku, bukan yang lain. Yang ketiga yaitu ada panjang pendek, durasi atau duration. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan, dengan tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Nah, dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem, bahkan bermakna sebagai morfem. Misalnya pada bahasa Belanda, Tagalog, Bugis, dan Arab. Namun, dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak mempunyai makna atau tidak morfemis. Yang keempat yaitu ada kesenyapan, jeda atau jaktur. Yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur,
Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan ini bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya, ketika akan mengujarkan kalimat "ini buku", terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya, antara ucapan kata "ini" dan "buku" pada "ini buku". Atau ucapan antar suku kata. Misalnya antara suku kata "i" dan "ni" pada kata "ini". Walaupun kesenyapan itu sangat singkat, kesenyapan akhir terjadi pada akhir ujaran. Misalnya ujaran akhir kalimat "ini buku" terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Dalam penuturan, keempat jenis suprasegmental tersebut selalu menyertai bunyi-bunyi segmental. Kerjasama keempat jenis suprasegmental sejak awal hingga akhir penuturan disebut intonasi. Jadi, intonasi pada dasarnya bercirikan gabungan nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan. Tidak hanya nada saja, walaupun nada memang sangat menonjol dalam intonasi ujaran. Audio Jungle.